Nah, sekarang Ibu berada di mana ya anak-anak? Sekarang Ibu berada di pantai. Nah, sekarang Ibu berada di mana ya anak-anak? Sekarang Ibu berada di sawah. Nah, kenapa dari tadi Ibu berpindah tempat ya? Mau tahu alasannya? Ayo cepat ikuti Ibu. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena virus corona masih ada. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap pembelajaran pada hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Kira-kira kenapa ya Ibu tadi ada di pantai dan ada di sawah ya? Apakah ada hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, memangnya hari ini kita akan belajar tentang apa ya anak-anak? Mari kita lihat KD-nya. Dari KD yang disampaikan, pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari yaitu mengidentifikasikan kenampakan alam dan kenampakan buatan serta contoh-contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan, dan juga melatihkan kreativitas dan inovasi melalui membuat sebuah karya berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, pantai itu termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan ya? Apakah kalian tahu? Betul, hebat sekali. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam yang terjadi. Nah, kenampakan alam di Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Sekarang coba tebak gunung apa yang ada di belakang Ibu ini. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Apakah kalian tahu? Wah, betul sekali. Ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini salah satu gunung yang masih aktif di Jawa Tengah loh. Jika dilihat di dalam peta, gunung yang masih aktif bersimbol segitiga berwarna merah, sedangkan gunung yang sudah tidak aktif atau sudah mati bersimbol segitiga berwarna hitam. Contoh lain gunung berapi di Indonesia diantaranya adalah Gunung Kerinci di Provinsi Jambi, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Agung di Bali, dan Gunung Kelabat di Sulawesi Utara. Apakah anak-anak tahu bahwa di berbagai provinsi di Indonesia terdapat banyak sungai loh? Ada pun berbagai macam bentuk sungai. Ada sungai panjang, sungai lebar, dan sungai sempit. Penasaran? Ingin mengetahuinya? Mari ikuti Ibu. Lihatlah, ini adalah Sungai Barito. Sungai Barito ini berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sungai ini dipergunakan sebagai sarana transportasi, pengairan, dan irigasi. Selain itu, juga dijadikan sebagai objek wisata, yaitu dipergunakan untuk pasar, trap,
Kampung Muara Kuin. Selain sungai, negeri kita memiliki danau loh. Salah satunya adalah Danau Toba. Danau Toba ini berada di Sumatera Utara. Danau ini termasuk jenis danau alami loh, karena terjadi oleh peristiwa alam. Kalau ini namanya Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk ini mirip sungai loh, tetapi bukan sungai. Kenapa bisa begitu ya? Karena waduk ini dibuat dengan cara membendung aliran sungai. Jika kalian memperhatikan peta di sini, ada penampakan alam berupa selat. Tahukah kalian apa itu selat? Belum tahu? Nah, Ibu akan memberitahu. Selat adalah perairan yang sempit yang saling berdekatan. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak selat. Misalnya, Selat Malaka, Selat Berhala, dan Selat Mentawai. Selain selat, di Indonesia juga memiliki teluk. Apa itu teluk? Apakah ada yang tahu? Teluk adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke daratan. Misalnya, Teluk Cendrawasih dan Teluk Berau di Papua. Selain selat dan teluk, ada tanjung. Apa itu tanjung? Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Misalnya, Tanjung Lumut di Sumatera Selatan. Penampakan alam selanjutnya adalah dataran. Dataran adalah daerah yang datar, rata, atau landai. Dataran terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah biasanya dialiri sungai yang besar dan panjang. Nah, peta yang ada di belakang Ibu ini terdapat dataran rendah. Dataran rendah di dalam peta berwarna hijau. Dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi berwarna coklat. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dari atas permukaan laut. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia banyak memiliki perkebunan loh? Contohnya, ada perkebunan karet di Gunung Kawi dan Gunung Kelut, Jawa Timur. Ada perkebunan kopi Tapanuli di Sumatera Utara, dan ada perkebunan kelapa sawit, coklat, dan masih banyak lagi yang tersebar di wilayah Indonesia yang amat subur ini. Apakah kalian tahu apa yang ada di video ini? Ini adalah pelabuhan. Pelabuhan ini adalah tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Pelabuhan termasuk salah satu contoh dari penampakan buatan karena terbentuk dengan campur tangan oleh manusia. Pelabuhan yang terkenal misalnya Teluk Bayur di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain pelabuhan, ada juga bandara loh. Apa itu bandara? Apakah ada yang tahu? Bandara adalah tempat pemberhentian pesawat terbang. Contohnya, Bandara YIA di Kulon Progo, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan,
dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Anak-anak, apakah kalian tahu selain pelabuhan dan bandara, ada kawasan industri loh? Apa itu kawasan industri? Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak kita temukan di Indonesia. Kawasan industri yang terkenal di Indonesia adalah pabrik semen di Gresik. Nah, anak-anak, kita sudah tahu apa saja contoh kenampakan buatan. Ada tidak sih dampak dari kenampakan buatan? Tentunya ada ya. Apa saja ya dampaknya? Nah, dampak lingkungan buatan adalah seperti contoh di video ini. Waduk bermanfaat sebagai irigasi, pembangkit listrik, dan objek wisata. Dampak negatif dari waduk jika dijadikan objek wisata akan terjadinya masuknya budaya luar, perjudian, pergaulan, pornografi, dan sebagainya. Begitupun juga dengan kawasan pabrik, perkebunan, dan pelabuhan. Keuntungan dari waduk adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa membuka usaha catering warung nasi, toko, dan rumah kontrakan. Namun, juga ada kerugiannya loh, yaitu limbah yang banyak dan tidak sedap, penyakit mata, dan saluran pernafasan. Jika limbah pabrik tidak didaur ulang, akan menyebabkan tercemarnya air, tanah, dan membunuh organisme di dalamnya. Setelah kita sudah mempelajari kenampakan alam dan kenampakan buatan, ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat sebuah karya. Sebuah karya apa itu ya? Sebuah karya yang akan melatihkan kreativitas dan inovatif anak-anak. Sebelumnya, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak mengetahui apa itu kreativitas dan inovatif? Ada yang sudah tahu, ada yang belum ya? Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Sedangkan inovatif adalah suatu usaha yang diupayakan dari cara berpikir yang baru agar menstimulus kemampuan dan keahlian baru menghasilkan karya yang baru. Nah, coba perhatikan benda apa yang ada di samping ibu ini. Apa kalian tahu benda apa yang ada di samping ibu ini? Ini adalah diorama. Diorama ini berisikan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apakah kalian sudah mengetahui proses pembuatannya? Jika belum tahu, ibu akan memberikan bagaimana ibu membuat diorama. Sekarang anak-anak menonton video yang ada di sini.
sebuah karya diorama dari bahan bekas. Contohnya dari kertas, kardus, ranting pohon, daun kering, dan kapas, atau bahan-bahan bekas atau bahan-bahan alami yang lainnya ya. Anak-anak dapat membuat dengan daya kreativitas dan inovatif anak. Kemudian, anak-anak dapat mencari tahu cara pembuatannya melalui YouTube atau internet. Untuk jadwal pembuatan diorama dilakukan selama 2 minggu ya. Tugas dapat dikerjakan mulai dari minggu ini. Ibu akan memantau anak-anak dengan cara bertanya di grup kelas dan juga melalui Zoom selama 2 kali dalam seminggu untuk mengetahui progres dan kesulitan yang anak-anak hadapi. Dalam pembuatan karya ini, anak-anak harus memvideokan proses dalam pembuatan produk dan nanti akan ditayangkan saat pembelajaran agar teman-teman yang lainnya mengetahui bagaimana proses pembuatan karya diorama tersebut. Wah, tidak terasa ya pertemuan kita pada hari ini sudah di penghujung pembelajaran ya. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Betul sekali, kita sudah mempelajari keberagaman kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!